Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitriani Sofwa. Kali ini kita membahas tentang termokimia. Nah, apa sih termokimia? Nah, kita lihat ilustrasinya seperti ini nih. Ada anak yang sakit. Kemudian ada, apa nih tulisannya? Berkeringat banyak belum tentu kalori dibakar juga dengan banyak. Artinya dia sedang berolahraga kemudian menghasilkan keringat. Nah, hubungannya apa nih kalau seperti ini? Ya, berarti ada hubungan panas. Berarti anak ini kan lagi sakit demam ya. Berarti ada panas, kemudian kita bisa berkeringat ya karena suhu badan kita pasti meningkat. Kemudian membakar lemak atau kalori yang ada di dalam tubuh menghasilkan keringat. Ya. Jadi nanti yang kita bahas di termokimia ini ya, jadi ada reaksi itu yang pertama sebenarnya tentang sistem dan lingkungan dulu nih. Sistem dan lingkungan. Jadi sistem itu apa, lingkungan itu apa, kemudian nanti hubungan antara sistem dan lingkungan, ada sistem terbuka, sistem tertutup, sistem terisolasi. Nah, kemudian setelah itu kita mempelajari tentang jenis reaksi kimia berdasarkan hubungannya dengan tadi energi panas ya, dengan berarti ada reaksi eksoterm, ada reaksi endoterm. Kemudian setelah itu kita mempelajari tentang perubahan entalpi. Perubahan entalpi berarti perubahan energi. Perubahan energi itu macam-macam. Di sini ada reaksi pembentukan, penguraian, pembakaran, netralisasi. Nah, selanjutnya nanti kita ada perhitungan entalpi ya, ada berdasarkan kalorimeter atau kalorimetri, kemudian berdasarkan hukum Hess, berdasarkan data delta H pembentukan, dan juga berdasarkan data energi ikatan. Ya, jadi kita bahas nih termokimia apa sih? Jadi termokimia itu terdiri dari kata termos dan kimia. Ya, termo dan kimia. Kamu di rumah kan punya ya yang namanya termos. Ya, termos itu fungsinya apa? Ya, termos fungsinya kalau di rumah kamu untuk menyimpan air panas. Ada juga sih termos yang digunakan untuk menyimpan air dingin, termos es gitu. Nah, jadi kalau dia menyimpan air panas artinya dia melindungi air panas tersebut agar tetap panas. Kalau termos es berarti dia melindungi es tersebut supaya tidak terkena panas dan tidak mencair. Nah, kemudian kimia ya, kimia adalah perubahan materi. Nah, jadi termokimia adalah salah satu cabang dari ilmu kimia yang mempelajari tentang suatu perubahan kalor atau energi terhadap suatu reaksi kimia, baik itu energi yang diserap maupun energi yang dilepas. Ya, jadi kita mempelajari tentang energi panas, ya, tentang kalor, dan hubungannya juga dengan reaksi kimia. Oke, sebelum kita mempelajari tentang reaksi kimia yang hubungannya dengan kalor, ya, seperti reaksi eksoterm dan endoterm, kita bahas dulu tentang sistem dan lingkungan. Sistem dan lingkungan, kita lihat di sini. Ya, ini sistem, ini lingkungan, berarti ada batasan nih antara sistem dan lingkungan. Nah, ini juga sama, sistem dan lingkungan, semuanya ada batasan. Kalau di sini, ini ada apa ya? Ini ada labu ukur mungkin ya, ada labu ukur, di dalamnya ada cairan atau larutan, ini disebut sistem. Kemudian lingkungannya berarti yang di luar larutan. Nah, oke, kita bahas tentang apa sih sistem dan lingkungan. Jadi, sistem adalah sesuatu yang sedang diteliti perubahan energinya. Ya, jadi sistem itu bisa juga zat, bisa juga ya benda apapun yang memang sedang diteliti perubahan energinya. Ya, sedangkan lingkungan ya sesuatu yang ada di luar sistem. Apapun itu, sesuatu yang ada di luar sistem. Contohnya, air panas di dalam panci
Ya, dari contoh tersebut yang merupakan sistem adalah air panas, sedangkan yang lingkungannya ada panci, ada juga kompor, kemudian ada ya dan lingkungan yang lainnya gitu. Itu udara juga lingkungan. Jadi pokoknya di luar sistem semuanya adalah lingkungan. Interaksi antara sistem dan lingkungan bisa menyebabkan pertukaran energi. Pertukaran energi yang dimaksud itu bisa berupa kalor atau jenis energi yang lain. Nah, berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem ini dibagi menjadi 3 jenis. Jadi ada sistem terbuka, ya. Yang pertama adalah sistem terbuka. Sistem terbuka itu di mana pertukaran antara energi dan materi yang keluar masuk sistem dapat terjadi. Jadi pertukaran energi dan materi dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem itu terjadi. Ya, kalau sistem terbuka, contohnya air panas yang kita masukkan ke dalam gelas. Nah, itu posisinya terbuka. Nah, di sini pertukaran energi. Jadi uap panas itu akan keluar ke udara. Ya, udara adalah lingkungan, ya. Air panas adalah sistem. Jadi uap panas dari air panas ini itu akan keluar ke udara, ya. Atau dia juga karena dia posisinya misalkan ada di meja, maka dia akan mempengaruhi mejanya ya di bagian sini pasti akan panas gitu. Kemudian juga dia mempengaruhi gelas juga akan panas. Terjadi pertukaran energi. Kemudian pertukaran materi, bisa aja debu-debu yang ada di sekitar udara ini masuk ke dalam gelas, ya kan? Seperti itu. Ya, sistem terbuka adalah terjadinya pertukaran materi dan pertukaran energi dan materi baik dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem, seperti ini. Ya, energi dari lingkungan ke sistem atau dari sistem ke lingkungan. Kemudian materi juga sama, dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem. Nah, selanjutnya ya, jenis sistem yang kedua hubungannya dengan lingkungan adalah sistem tertutup. Sistem tertutup di sini kalau tadi terjadi pertukaran energi dan materi, kalau sistem tertutup ini hanya terjadi pertukaran energi saja. Ya, jadi pertukaran energi saja, tidak ada pertukaran materi. Ya, contohnya air panas dalam wadah tertutup. Nah, kalau energi panasnya bisa mempengaruhi lingkungan yang ada di sini. Misalkan wadahnya ikut panas, kemudian mejanya yang di sini juga di sekitar sini juga ikut panas. Ya, tangan kita kalau megang wadah ini juga ikut panas, gitu ya. Jadi energi panas dari air panas ini akan mempengaruhi lingkungan, tapi tidak ada materi yang masuk ke dalam sistem ini, ke dalam air panas, atau tidak ada materi yang keluar ke air panas. Misalkan kayak uap, ya, uap air kan kalau itu juga termasuk materi, ya, molekul-molekul air yang ke udara itu juga termasuk materi. Ya, seperti itu sistem tertutup. Hanya terjadi pertukaran energi dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem. Sistem terisolasi. Jadi sistem terisolasi ini dimana sistem dan lingkungan ini tidak terjadi pertukaran materi maupun energi. Contohnya adalah air panas di dalam termos. Ya, jadi kalau kamu masukkan air panas ke dalam termos, kemudian kamu menutupnya kembali, ketika suatu saat kamu mau menuang lagi air panas tersebut, pasti kamu megang termos tersebut. Nah, kamu ketika memegang termos juga pasti dengan tangan terbuka dan tidak merasakan panas dari termos tersebut. Ya, kenapa? Karena ya air panas yang ada di dalam termos ini terisolasi benar-benar, dan kita juga misalkan memasukkan air panas ini dari pagi sampai sore, ya tetap air panas ini tetap panas. Nah, bisa terjadi ya karena memang termos ini mempunyai beberapa bagian. Ya, jadi di dalamnya juga ada wadah yang terbuat dari logam, kemudian di sini ada selubung kaca, kemudian ada ruang hampa lagi.
kemudian ada bantalan kaca yang tidak bisa bergerak, kemudian ada lapisan lagi, ada plastik dan sebagainya, sehingga air panas ini terisolasi gitu, tidak akan lingkungannya juga yang bagian luar ini itu tidak akan terasa panas. Oke, selanjutnya kita bahas tentang energi ya, karena di termokimia ini tadi ya ada kaitannya dengan energi atau kalor. Jadi energi itu adalah sistem atau zat yang mempunyai energi yang tersimpan di dalamnya. Jadi setiap sistem atau zat itu mempunyai energi yang tersimpan di dalamnya. Ya, energi itu ada dua jenis, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik, energi yang terdapat di dalam materi atau energi yang diubah ketika materi tersebut bergerak. Sedangkan energi potensial, energi yang terdapat atau energi yang ada di dalam suatu materi atau suatu zat. Ya, jadi ketika kita tidak bergerak pun kita masih punya energi. Kadang kalau kita energi dalam tuh energi potensial, contohnya kalau kita tidur ya kita tidak bergerak tapi kita masih mempunyai energi. Kemudian kalau energi kinetik, misalkan kalau kita berjalan, jadi energi dalam diubah menjadi energi kinetik. Ya, beberapa bentuk energi dikenal: energi kalor, kemudian ada energi kimia, energi listrik, energi cahaya, energi bunyi, dan energi mekanik. Nah, hukum kekekalan energi. Energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, akan tetapi energi bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Energi juga bisa mengalami suatu perpindahan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya, tetapi tidak pernah ada energi yang hilang atau bertambah. Ya, jadi energi itu cuma bisa diubah bentuknya. Ya, energi tidak bisa dimusnahkan atau kita ciptakan. Misalkan kalau kita bergerak atau kita beraktivitas, atau contohnya kayak kita berolahraga, itu hanya perubahan dari energi yang ada di dalam tubuh kita atau energi potensial diubah menjadi energi kinetik. Nah, kita tidak bisa memusnahkan energi. Kalau kita energi sampai kita musnahkan, ya artinya kita mati. Ya. Kemudian kita juga tidak bisa menciptakan energi. Itu ya. Jadi yang bisa menciptakan dan memusnahkan ya hanya yang menciptakan kita. Oke, selanjutnya entalpi. Jadi kalau di termokimia, mungkin bahasa lain dari energi ini adalah entalpi. Ya, entalpi asal kata Yunaninya, ya, jadi entalpi ini berasal dari bahasa Yunani, artinya kandungan energi pada suatu benda. Jadi entalpi ini adalah bahasa Yunani, ya, sebenarnya adalah energi. Jadi kalau di termokimia, entalpi dilambangkan dengan huruf H. Ya. Kemudian kita juga bisa mengetahui perubahan entalpi suatu reaksi dengan delta H, perubahan entalpi. Delta itu perubahan entalpi itu perhitungannya adalah entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Jadi kalau suatu reaksi kimia kan ada reaktan dan ada produk. Reaktan itu di sebelah kiri panah, sedangkan produk ada di sebelah kanan panah. Nah, masing-masing zat dalam reaksi itu mempunyai entalpi masing-masing. Ya, jadi untuk perubahan energi yang terjadi pada reaksi kimia, perhitungannya adalah energi produk dikurang energi reaktan atau entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Dan satuan dari entalpi ini adalah joule atau kalori, ya, atau bisa juga kilojoule atau kilokalori. Nah, energi dalam ini adalah total energi kinetik dan juga energi potensial. Ya, jadi energi dalam itu disebutnya U. Ya, U itu gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Nah, kemudian kalau kita mau menghitung perubahan energi dalam,
ya, atau delta U itu rumusnya adalah Q plus W. Q itu adalah kalor, W itu adalah kerja. Q itu bernilai positif kalau sistem menerima kalor. Q bernilai negatif kalau sistem melepas kalor. Nah, kemudian menerima kalor itu apa ya? Menyerap kalor gitu. Ya, jadi sistem menyerap kalor, sistem menyerap panas. Kalau yang melepas kalor berarti sistem melepas panas. Jadi kayak air panas, kemudian dia akan melepaskan kalornya ke lingkungan sekitarnya, itu artinya melepas gitu. Kalau yang menerima kalor gimana? Misalkan batu es ya, kita taruh dalam gelas, kemudian lama-lama batu es tersebut kan mencair. Kenapa bisa mencair? Karena batu es tersebut menyerap kalor dari lingkungan, sehingga menyebabkan lama-lama suhunya mulai naik ya, suhunya naik sehingga mencair batu esnya. Itu yang dimaksud menerima kalor. Nah, W itu adalah kerja, jadi W itu sistem melakukan kerja ya, kayak kita misalkan melakukan kerja, kita beraktivitas ya, berarti kita melakukan kerja. Kalau kita menerima kerja seperti ini, kalau kita dipukul ya, artinya kita menerima kerja. Seperti itu. Oke, contoh perhitungannya ya, suatu sistem mengalami perubahan energi. Selama perubahan sistem menyerap kalor sebesar 150 kilokalori. Di samping itu, sistem juga melakukan kerja sebesar 100 kilokalori. Berapakah perubahan energi dalam sistem? Ya, jadi ini skema perubahan energi dalam ini. Jadi di sini sistem menyerap kalor ya. Jadi kalor masuk nih ke sistem. Kalau ke sistem tadi, kalau sistem menyerap kalor berarti Q-nya positif. Kemudian sistem melakukan kerja, ya, berarti dia keluar, dia melakukan kerja, berarti W-nya positif. Nah, maka perubahan energi dalam Q plus W ya, karena positif ya tetap kita tulis 150 plus 100, jadi jumlahnya adalah 250 kilokalori. Jadi perubahan energi dalam yaitu 250 kilokalori. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang termokimia di part 1 ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan termokimia part 2 yang kita akan membahas tentang reaksi eksoterm itu apa, endoterm itu apa, kemudian macam-macam perubahan entalpi dan sebagainya ya. Makanya tetap semangat, mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.